merencanakan kebahagiaan. Nah, dari surat ini saya ambil istilah merencanakan kebahagiaan. Itu surat Hud ayat 105. Jadi surat ini, ayat ini artinya nanti di hari kiamat tidak ada orang berbicara, semuanya diam tegang, menunggu nasibnya. Faminhum syakiyun wa sa'id. Sebagian nanti ternyata celaka, sebagian nanti bahagia. Jadi di situ kemudian Hamka menjelaskan seperti mahasiswa yang menunggu lulusan pengumuman. Itu kan berdebar-debar. Dulu juga, nanti juga begitu di akhirat kita berdebar-debar. Ada yang celaka, ada yang sukses, bahagia. Dan kuncinya tidak di kita, di Allah. Berarti manusia itu kuasanya hanya merencanakan, merancang. Sukses bahagia atau tidak sepenuhnya haknya Allah. Menurut Hamka, beneran kok kayak ngomong ini suaranya habis. Jenis kebahagiaan itu ada 3. Mari kita cek ya, apa saja itu. Jadi bahagia itu jangan hanya sekedar pokoknya saya ingin bahagia. Kita harus jelas dulu ingin bahagia yang apa. Kebahagiaan yang lahiriah ataukah kebahagiaan batin atau kebahagiaan yang hakiki. Ini nanti beda-beda. Mungkin kemarin teman-teman bingung, konsepnya campur baur jadi satu. Bahagia itu ya di hati. Ada yang bilang bahagia itu ya kalau kita senang, sehat, sejahtera. Ada yang bilang bahagia itu ya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ma'rifat dan lain sebagainya. Oleh Hamka, untuk lebih mudahnya, ayo kita bagi saja. Ada kebahagiaan lahiriah, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Hakiki itu hakikat sejati, puncaknya kebahagiaan. Jenis-jenis kebahagiaan ini saling berkait. Untuk bisa bahagia secara batin, lahir kita harus bahagia. Untuk bisa menemukan kebahagiaan hakiki, batin harus beres, lahir juga harus beres, sudah bahagia. Tapi kalau kita berhenti di kebahagiaan lahir saja, bisa saja kita tidak mendapat kebahagiaan batin dan tidak ketemu kebahagiaan hakiki. Kita kan kadang-kadang heran dengar berita, apalah artis Korea sukses, cantik, pasangannya ya cakep, stres, depresi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Itu kan kita geleng-geleng, kurang opo yo. Wong saya mimpi kayak gitu, saya pengen kaya, saya pengen pasangan yang hebat, saya pengen punya rumah, punya mobil. Mereka punya semua yang saya inginkan. Tapi kok stres, kok tidak bahagia? Nah, karena yang kamu sebut, yang kamu kejar tadi adalah masih kebahagiaan lahir. Dan tidak jaminan kamu kalau sampai titik kebahagiaan lahir itu batinmu beres. Tapi sebaliknya, kalau kamu sampai di titik lahir biasa, di titik batin biasanya lahirnya beres. Jadi ini, ya lahir itu paling tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahmu. Jadi nanti ketika membahas tema kebahagiaan, kalau menurut Hamka, ayo kita cek ya. Ada kebahagiaan lahir, ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan hakiki. Kalau kebahagiaan lahir itu fisikal,
Kalau kebahagiaan batin itu hati dan akal, kalau kebahagiaan hakiki itu eksistensial, berhubungan dengan kesejatian kita sebagai manusia. Pak, saya sudah mencapai kebahagiaan hakiki, Pak. Misalnya, kamu punya duit? Tidak punya, Pak. Sulit. Jadi kenapa? Karena kalau kamu shortcut tiba-tiba kebahagiaan hakiki, kamu merasa ma'rifat. Tapi kebahagiaan lahirmu tidak terpenuhi, bisa saja nanti modal kebahagiaan hakiki itu kamu gadaikan untuk kebahagiaan lahir. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang agamanya pinter, mantep, batinnya luar biasa, tapi ya dia pakai itu semua untuk mencari keuntungan lahiriah. Jadi karena dia yang bawah belum beres, tiba-tiba merasa sudah atas, atau sebelumnya belum nyampe sih sebenarnya, hanya actingnya saja. Banyak orang sekarang acting. Baik, kita lanjutkan ya, karena masih agak panjang ini penjelasan-penjelasan beliau. Sekarang kita jelajahi jalan-jalan menuju kebahagiaan. Untuk menuju kebahagiaan, kita harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek material dalam kehidupan kita. Yang kedua, aspek immateri. Yang pertama apa? Aspek materialnya. Syaratnya untuk kita bahagia nanti secara paripurna tuntas adalah sehat badan dan sehat jiwa. Sehat badan yang paling awal, karena kalau fisik kita tidak sehat, jiwa kita juga tidak akan optimal. Sepinter apapun misalnya, Pak, saya itu pinter loh, Pak, akal saya itu buat mikir apa saja bisa, tapi kamu ringkih, gampang sakit, waktunya enak-enak ngomong malah batuk. Tidak sehat kan? Tidak bisa optimal. Seandainya semua hal beres, hanya kesehatan badan dan jiwa saja yang tidak beres, itu namanya tidak beres juga. Jadi jangan dikira kesehatan itu sepele. Ala Pak, sehat itu kan fisik saja. Iya, tapi tanpa itu hidupmu tidak akan bermakna. Jadi jaga kesehatan. Makanya mensana, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maksudnya dalam pengertian seperti yang saya jelaskan tadi. Meskipun ya kalau dibalik juga bisa. Dalam jiwa yang sehat akan ada badan yang sehat. Jiwa sehat itu berarti kan berpikirnya jernih, hatinya juga terang. Kalau orang berpikirnya jernih, badannya mesti sehat. Kenapa? Dia tahu apa yang membuatku sehat dan harus aku lakukan, apa yang membuatku sakit dan harus aku jauhi. Dalam aspek material kebahagiaan ada dua karakter kunci kalau kita ingin bahagia. Yang pertama, kemampuan untuk qanaah. Yang kedua, kemampuan tawakal. Jadi qanaah bukan berarti anti dunia. Qanaah itu sikap batin kita yang punya apa saja kita merasa cukup. Jadi punyanya hanya motor satu, oh iya Pak, cukup Pak motor satu, itu saya kan mobilitasnya paling kemana, itu namanya orang qanaah. Jadi maksudnya apa? Qanaah itu kalau menurut Hamka, orang qanaah itu orang yang mencukupkan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi mencukupkan diri dengan hal yang diperlukan oleh dirinya. Bukan berarti tidak bekerja. Ya bekerja, tapi hasilnya apapun dan berat apapun akan saya anggap cukup.
untuk hidupku. Ini namanya orang qanaah. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut dan mengeluh. Apa adanya saja kita nikmati. Ini orang qanaah. Di antara cara mudah untuk segera bahagia itu membangun jiwa yang qanaah. Kita selama ini sering salah rumus. Ketika ingin bahagia kita target ini, target itu yang belum kita miliki. Akhirnya bahagia kita lama. Kalau ingin segera bahagia, ayo kita hidupkan qanaah saat ini. Otomatis kita akan bahagia saat ini juga. Kita akan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah kebutuhan saya terpenuhi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu satu sikap batin yang kita hidupkan setelah ikhtiar kita jalankan. Itu tawakal. Saya sudah berusaha maksimal Pak, semampu saya. Apapun hasilnya saya pasrahkan pada Allah. Itu tawakal namanya. Saya sudah ke dokter Pak, sudah minum obat Pak, tapi masih batuk. Pasrah ke Allah. Itu namanya tawakal. Jangan belum minum obat, belum periksa, belum apa, sejak awal sudah pasrah saja pada Allah Pak. Itu bukan tawakal, itu namanya. Jadi tawakal itu kita lahirkan setelah ikhtiar maksimal dijalankan. Ini akan meminimalisir rasa kecewa, rasa tidak puas terhadap hasil dari yang kita lakukan. Jadi dua rumus ini, qanaah dan tawakal, bisa membuat kita segera bahagia. Penghalangnya kebahagiaan. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama, kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu, merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana. Kalau di Hamka itu, manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya. Itu yang sudah dia miliki ya sudah, tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller. Rockefeller itu ini juragan minyak Amerika, kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner, kekayaannya banyak, hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa, saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki.
Kalau orang Jawa bilang urip kuwi wang sinawang. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, itu yang kerjanya keluar-keluar bilang, enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1. Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini, apapun itu. Yang kedua, penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan, baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras, atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi, yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing, sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh Hamka. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita itu, ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot, tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses, itu dia jantungnya kumat sudah. Kok dia bisa, itu mesti suksesnya karena apa? Nanti lihat tetangganya dagang sukses, itu tidak terima. Itu mesti nyari pesugihan di mana, itu nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga, pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja, padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Ndak ono syukur Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan. Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis.
merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, ndak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Udah, saya ndak bisa, ya sudah. Mindsetnya pesimis. Susah bahagia orang pesimis. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang ndak bahagia. Takut mati.